Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pahlani dari 12 IPA 5. Saya di sini akan resensikan novel Anu Judulna Tenggelam di Wajahmu. Penulis Terelie, penerbit Republika, tahun penerbit percetakan PT Gramedia. Tebal halaman 426 halaman. Rembulan tenggelam di wajahmu. Dalam buku bertajuk Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini, para pembaca akan merasakan dirinya di tokoh utama, karena tokoh utama itu mempunyai pertanyaan yang setidaknya pasti setiap orang pernah tanyakan, didasarkan pada 5 pertanyaan terbesar. Orang yang disebut mempunyai senyuman yang ramah, memberi rai yang sebenarnya. Sedangkan sekarat dan koma kesepakatan untuk mengetahui jawaban dari kelima pertanyaan terbesar dalam hidupnya itu dengan mengenang kembali masa lalu. Mengapa hidup ini tidak adil? Mengapa hidup ini terasa hamba dan kosong? Padahal kita memiliki kekayaan yang kita inginkan. Apa arti dari sebuah kehilangan? Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini menceritakan kisah kehidupan anak yatim piatu bersama Rai yang memiliki 5 pertanyaan dalam hidupnya. Pertanyaan pertama membawanya ke panti asuhan yang menjadi tempat baginya tumbuh selama 16 tahun. Rai yang bernama asli Rehan tumbuh dengan kebencian pada penjaga panti yang ia sebut Sok Suci, karena menghalalkan segala cara, termasuk mengerupsi uang sumbangan dan memperkerjakan para yatim piatu hanya untuk biaya pergi haji. Jika anak lain tumbuh menjadi penurut, Rai malah tumbuh menjadi pembangkang. Kenapa ia dibesarkan di panti ini? Di sekian banyak panti. Karena ia harus menghabiskan 16 tahun di panti terkutuk itu. Itulah pertanyaan pertama Rai. Sebab akibat itulah penjelasan dari pertanyaan pertama. Rai lah yang menjadi penyebab biar anak yatim piatu yang sekamar dengan Rai yang begitu menghormatinya dijemput 1000 malaikat menjelang ajal, dan dirinya lah yang menyebabkan
hati penjaga panti yang telah lama beku menjadi luluh. Setelah melahirkan diri dari panti asuhan dan dalam perjalanannya yang menjaga ia berakhir di rumah singgah. Untuk pertama kalinya Rai merasakan kebahagiaannya dengan Bang Apeh yang bijak, Nantan yang pintar menyanyi, Ilham yang jago melukis, dan si kembar Auda dan Audi yang berisik. Tapi semua kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ia melahirkan diri sendiri dari rumah singgah. Meskipun tak ada yang melarang. Setelah berkelahirannya dengan berperan-peran pasar yang sebelumnya merusak lukisan, Ilham yang akan dipamerkan dan juga memukul Nathan hingga menghancurkan mimpinya. Jadi penyanyi. Setelah melahirkan diri, ia menghabiskan hari-harinya di Bantara Kali dan bekerja sebagai pengamen. Pekerjaannya bersama Nantan dulu, dan ia selalu melakukan kebiasaan semenjak dari panti dulu, yaitu menatap rembulan. Saat di panti ia menatap rembulan, saat di rumah singgah ia melakukan juga di atap rumah singgahnya. Dan kali ini ia menatap di rembulan di atas tower di Bantara Kali. Di Bantara Kali itulah Rai bertemu dengan Play yang kemudian menawarinya dalam sebuah rencana pencurian belian 1000 karat. Rencana itu terdengar tidak akan gagal, namun nyatanya Rai membuat berbagai kesalahan yang menyebabkan kaki Rai tertebak. Meskipun Rai berhasil diselamatkan, keesok harinya polisi menggebung mereka. Rai menyembunyikan Rai di ruang tersembunyi dan menembak kakinya sendiri, menyerahkan diri dan mengakui bahwa itu adalah perbuatan sendiri. Rai yang tahu Rai telah ditangkap tidak berani menyerahkan diri. Setelah 6 tahun sidang yang alot dan panjang, Play mendapatkan hukuman mati, dan Rai yang tak sanggup melihat semua itu melarikan diri dari sana. Pergilah tempat dari hari hukuman mati Play. Dalam perjalanannya pergi, ia bertemu dengan cinta pertamanya, Rai yang kini menjadi tukang bangunan. Secara tak sengaja melihat lagi gadis itu pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, Rai selalu pergi memenuhinya dan menyembuhkan lukanya padanya, juga datang ke rumahnya
di jadwal yang telah ditentukan oleh gadis itu sendiri. Rai tetap dengan senang hati mengunjungi gadis perjuangan itu. Meskipun gadis itu tak pernah memberikan perhatian padanya, tetaplah wajah datar dan tak berekspresi. Suatu ketika Rai datang di waktu yang bukan jadwal dan mengetahui kebenaran tentang gadis itu. Di sanalah pengakuan terjadi. Gadis itu mengakui segala bahwa ia adalah wanita simpanan dengan masa lalunya yang sangat buruk. Dan dari sana Rai menyadari bahwa masa lalunya juga sama buruknya. Di sana Rai pun menceritakan semua masa lalunya yang kalem dan singkat cerita. Mereka saling memaafkan dan akhirnya menikah. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang bahagia. Pekerjaan Rai bekerja pasti itu hari demi hari. Bahkan kini menjadi kepala mandor. Istrinya yang sejak dulu hobi membuat puding pisang juga mulai menjadikan bisnis. Bahkan mereka punya duluan masing-masing. Istrinya memanggil Rai di Ceroboh, dan Rai memanggil istrinya dengan sebutan si gigi kelinci. Keluarga mereka bahagia. Bahkan ketika Rai menjanjikan istrinya bahagia hal, istrinya yang telah banyak berubah selalu mengatakan, asal kau ridho padaku, ya sudah cukup. Tapi masalah itu datang, istrinya yang pernah hamil mengalami keguguran. Bayi pertama mereka meninggal, tapi kebahagiaan kembali datang. Beberapa waktu kemudian istri hamil lagi, dan Rai sudah mempersiapkan segalanya dengan matang. Dan masalah itu tetap datang. Bahkan tak tanggung-tanggung, kali ini Rai kehilangan istri dan anaknya. Sekaligus Rai tak mengerti kenapa kebahagiaannya lagi-lagi harus direnggut dengan kejamnya. Kenapa takdir menyedihkan lagi-lagi harus terjadi padanya? Kenapa Tuhan harus mengambil istrinya? Itulah pertanyaan ketiga Rai. Rai tahu bahwa penyebab dari kematian kedua orang tuanya adalah penyebab kebakaran yang disengaja, yang ketahui dari potongan koran yang curi dari berkas panti. Dan potongan koran itu sembunyi dari pertanyaan kedua, kenapa ini tak adil baginya? Kenapa mereka harus membakar? Kemungkinan orang tuanya hingga dia tumbuh yatim piatu. Kenapa pernah itu harus menghancurkan mimpi Ilham dan Nathan hingga ia pergi dari kehidupan menyenangkan di rumah singgah? Kenapa rencananya dengan Pai gagal dan sebabnya sendiri itu dieksekusikan? Dan mengapa kedua anaknya juga istrinya amat dicintai harus direnggut oleh kematian? Orang dengan wajah menyenangkan itu menjelaskan semuanya, bahkan menjelaskan juga kejadian kebakaran yang disengajakan itu. Banyak sekali
pelajaran yang dapat diambil dari semua kejadian yang menimpa Rai ini, yang kemungkinan besar juga kita alami. Di setiap jawaban membaca akan tenggelam sendiri karena kesadaran bahwa mereka juga kadang seperti Rai yang buruk sangat menunjukkan Tuhan berbuat jahat demi membenarkan. Kenapa orang yang kita cintai harus direnggut dari kita? Juga menyatakan